Selamat kita kembali. Hari ini kita mau bahas bagian menarik banget nih dari materi yang Anda bagikan, kutipan dari bab membangun piramida di buku Sapiens. Fokus kita itu ya, mau ngupas misteri ini. Gimana sih Homo sapiens, beda sama hewan lain, kok bisa bangun masyarakat raksasa? Maksudnya, ya piramida sosial gitu, yang bikin jutaan orang asing bisa kerja bareng. Katanya sih, jawabannya itu bukan cuma di otot atau otak, tapi ada di cerita yang kita bikin bareng-bareng. Gimana tuh? Oke. Coba kita bedah ya. Disebutin kalau lompatan dari kelompok kecil ke peradaban gede itu butuh, saus rahasia. Apa sih saus ini sebenarnya? Nah, ini dia intinya. Konsep tatanan yang dibayangkan atau imagined order, ini tuh realitas intersubjektif. Maksudnya, sesuatu jadi nyata bukan karena fisiknya ada, tapi karena ya hidup di jaringan komunikasi kita, di kepercayaan kita semua. Kayak uang gitu ya. Selembar kertas doang, tapi nilainya gede karena kita semua sepakat aja gitu. Persis, itu contoh paling gampang. Nah, buku ini bandingin dua tatanan gede. Kode Hammurabi di Babilonia kuno yang kan bagi masyarakat jadi kelas-kelas ya, ada superior, rakyat biasa, budak. Terus dibandingin sama deklarasi kemerdekaan Amerika yang bilang semua manusia setara. Keduanya ngaku sebagai kebenaran universal. Tapi ya menurut penulis Sapiens ini, kebenaran macam itu ya adanya cuma di imajinasi kolektif kita aja, bukan fakta biologi gitu. Wow, oke. Jadi, kekuatan super kita sebagai spesies, itu ya kemampuan bareng-bareng buat percaya sama hal yang nggak bisa kita pegang. Kayak negara, perusahaan, atau hak asasi manusia. Ini agak mengubah cara pandang sih. Tapi gimana caranya cerita bareng ini bisa kuat banget ngikat jutaan orang yang nggak saling kenal? Bukannya kita secara alami cuma bisa dekat sama berapa 150 orang ya? Nah, itu dia poin pentingnya. Justru karena ada batasan kognitif 150 orang itu, angka Dunbar kan namanya, makanya tatanan yang dibayangkan ini jadi krusial banget. Kepercayaan pada mitos bersama inilah yang bikin kita bisa kerja sama fleksibel dalam skala massal, jauh melampaui lingkaran kenalan pribadi. Gitu. Jutaan orang bisa bangun katedral bareng atau perang demi negara, bukan karena kenal satu sama lain, tapi ya karena percaya cerita yang sama. Entah itu soal dewa, bangsa, atau ideologi apa gitu. Oke. Tapi ya, biar efektif, sebagian besar orang, terutama elit sama aparat keamanan, harus benar-benar percaya sama tatanan itu. Masuk akal. Dan ya untuk ngelola tatanan yang makin rumit ini dalam skala besar, ingatan kita aja kan nggak cukup. Nah, di sini katanya muncul inovasi penting, tulisan. Tapi awalnya bukan buat puisi atau cerita gitu ya? Justru, jauh dari itu, tulisan paling awal, kayak aksara Paku Sumeria atau hieroglif Mesir, itu sekitar 3000-2500 SM, itu disebutnya skrip parsial. Fungsinya, sangat birokratis. Cuma buat catat data matematis yang, ya ampun, monoton, pajak, utang, kepemilikan tanah. Hah? Jadi cuma buat catatan gitu aja? Iya, alat administrasi buat kerajaan yang lagi tumbuh. Kan butuh nyatet info lebih banyak daripada yang bisa diingat otak manusia. Skrip lengkap buat sastra, sejarah, hukum, itu munculnya belakangan. Tapi fungsi inti tulisan buat ngelola data kompleks ini, ya terus kepakai sampai sekarang, sampai era digital ini. Astaga. Jadi tulisan pertama isinya daftar pajak sama utang ya? Bener-bener, membumikan banget ya penemuan gede ini. Nah, ngomongin tatanan yang dibayangkan tadi. Pasti terapin buat ngatur manusia, buku ini juga bilang kalau itu sering jadi dasar hierarki sosial. Ada contoh nggak gimana lingkaran setan hierarki ini jalan dalam sejarah? Ada, dan ini cukup penting. Penulis Sapiens ini berargumen kalau hampir semua hierarki skala besar, ya antara orang bebas dan budak, kulit putih dan kulit hitam, kaya dan miskin, pria dan wanita, itu akarnya ya di fiksi, di mitos, bukan di biologi murni. Ironisnya, ya tiap hierarki ini cenderung nyangkal kalau dia itu fiksi, malah ngaku alami, nggak bisa dihindari, seringnya dilegitimasi sama dewa kayak Hammurabi tadi, atau pakai argumen ilmiah palsu. Kayak Aristoteles soal sifat budak itu ya? Atau studi-studi bias soal ras? Betul sekali. Contohnya ya lingkaran setan diskriminasi. Mungkin awalnya ada kecelakaan sejarah kayak perbudakan, itu kan ciptain kondisi sosial yang buruk buat kelompok tertentu. Miskin, pendidikan kurang. Nah, kondisi buruk ini terus dijadiin bukti buat membenarkan prasangka awal tadi. Jadi muter aja gitu. Aduh, itu mekanisme yang ngeri tapi masuk akal ya cara kerjanya. Terus gimana soal hierarki gender? Kan itu kayaknya universal banget.
Apa itu juga dianggap tatanan yang dibayangkan? Nah, buku ini juga nantang gagasan kalau peran gender itu murni ditentuin biologi. Ditunjukin kalau ada banyak banget variasi budaya soal gender dan seksualitas. Misalnya, pandangan Yunani kuno soal homoseksualitas kan beda ya. Terus argumen kalau kekuatan fisik coloh otomatis bikin patriarki juga dipertanyakan. Oh iya, gimana tuh? Ya diliatin spesies lain kayak bonobo atau gajah. Di sana, justru kerjasama antar betina malah bikin betina yang dominan secara sosial, meskipun jantannya lebih kuat fisiknya. Ini nunjukin kalau hierarki gender itu ya kompleks. Lebih dari sekedar biologi, tapi juga melibatkan mitos budaya soal apa itu maskulin dan feminin. Oke. Jadi, kesimpulannya apa nih? Buat kita, buat Anda yang dengerin, tatanan yang dibayangkan ini kan bukan konsep kuno doang ya. Ini ngebentuk hukum kita, ekonomi kita. Coba pikirin, nilai uang kertas di dompet Anda, politik kita, bahkan cara kita ngeliat diri sendiri dan orang lain kan. Iya, betul. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungkan ya. Kalau fondasi masyarakat kita, negara, uang, hukum, hak asasi, itu dibangun di atas cerita yang kita sepakati bareng, seberapa kokoh sih sebenarnya fondasi itu? Atau ya seberapa rapuh? Dan tatanan tak terlihat apalagi dalam hidup Anda sehari-hari yang mungkin Anda terima aja gitu sebagai alami. Padahal mungkin itu cuma bagian dari drama kolektif yang terus kita tulis ulang bareng-bareng. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut kayaknya.